Ratusan warga korban kafling bodong di Bukit Indah Nungsa 4 Kelurahan Sambau dan di Bintang Teluk Lengung Punggur Nungsa Batam mendatangi kantor DPRD Senin 18 Juli 2022. Kedatangan ratusan warga ini dengan maksud untuk bertemu dan minta solusi kepada Ketua DPRD Batam Nuryanto terkait permasalahan kafling mereka sesuai dengan undangan DPRD Batam yang berniat menggelar rapat dengar pendapat antara warga dan pihak terkait. Namun patut disayangkan, rapat dengar pendapat yang digagas Ketua DPRD Batam untuk memfasilitasi dan mencarikan solusi ini batal dilaksanakan, lantaran banyak pihak yang terkait langsung dengan persoalan lahan bodong ini tidak hadir. Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menyebutkan akan mendata ulang instansi yang akan diundang dalam rapat yang akan dijadwalkan kembali secepatnya. Karena dalam kasus ini sedikitnya 2.700 warga yang terdampak dengan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Nuryanto menyebutkan sedikitnya ada 50 hektar lahan yang diperjualbelikan alias kafling bodong di beberapa lokasi yang masuk peta hutan lindung. Karena itu DPRD akan mengupayakan secara maksimal untuk mendatangkan pihak-pihak atau instansi terkait dalam RDP nanti. Ya kan? Nah, yang kasus ini aja udah berproses dan memang di pengadilan dinyatakan bersalah. Loh, ini kok terulang lagi? Nah, ada yang ngeklaim bahwa kafling itu dengan pihak ya oknum-oknum. Nah, ini kok belum ada tindakan apa-apa. Nah, tentu dari pihak korban yang lama minta penjelasan kepada pihak pemerintah. Melalui DPRD kita undang pihak-pihak supaya ada pihak yang mengklarifikasi. Kalau DPRD kan nggak bisa nih orang, karena bukan lembaga eksekutif gitu ya. Artinya spiritnya ya untuk mengklarifikasikan lah, ada informasi yang seperti ini. Nah, ini mestinya digunakan, dimanfaatkan kepada pihak yang berwenang untuk menghadiri undangan kami. Ini informasi yang sangat penting. Nah, karena ada dampak lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup. Gitu. Ini orangnya yang sama apa yang beda? Nah, itu kita belum tahu. Nah, ya kan? Tadi dapat informasi bahwa PT memang bukan PT-nya yang lama. Nah, gitu kan? Tapi bisa jadi diduga orang yang sama pakai PT baru. Informasinya diduga. Itu ya, Pak. Artinya ada atensi khusus dari kita perihal kafling bodong sendiri di Batam. Loh iya, karena ini menyangkut kerusakan. Katakan bukan cuma sekali, ternyata laporan di KLHK itu ada 2 kasus. Lah makanya, ini nanti kita undang lah, kebetulan ini kesalahan kita. Kita keselip tidak mengundang dari pihak kehutanan, keselip kita tidak mengundang dari pihak lingkungan hidup, gitu ya. Ya akhirnya ya sementara kita tunda dulu. Untuk selanjutnya kapan untuk diagendakan? Ya kita agendakan, nanti kita akan teleponin mereka dulu atas kesiapannya. Iyalah, jangan sampai kita undang mereka nggak hadir, kan repot ya. Itu menyikapi tidak hadirnya perusahaan hari ini gimana gitu? Itu mereka tidak diundang atau memang disengaja mungkin? Lah ini informasi ini PT makmurnya, PT-nya nggak ada. Ya bisa jadi nggak sampai undangan kita, ya kan? Artinya DPRD, pihak BP Batam, dan pihak-pihak yang terkait itu fungsinya kan fungsinya sama dengan kami, melayani. Seorang tim dari warga mengungkapkan rata-rata korban kafling bodong ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tergiur memiliki kafling yang ditawarkan pihak perusahaan dengan harga bervariasi antara 20 hingga 40 juta rupiah. Namun dalam perjalanan waktunya, lahan yang ditawarkan bersengketa dan para korban kembali dimintai dana biaya UWTO sebesar 35 juta rupiah. Warga yang jadi korban menuntut hak mereka segera terbayar dan persoalan segera selesai. Untuk itulah mereka semua mendatangi kantor wakil rakyat untuk meminta keadilan. Jadi konsumen ini hampir rata-rata itu masyarakat berpenghasilan rendah dan rata mereka tinggal di Ruli. Jadi jadi untuk kapasitas beliau itu untuk melihat ini legal tidak mereka tidak mengetahui, karena pada saat penjualannya mereka juga ada marketingnya, ada sepren juga, cuma sepren itu mereka menamakan BP Batam, logo ada, tapi nggak ada stempel, ada tantangannya, sebut nama on itu ada seprennya juga. Dan ini sistemnya mereka sistem per kafling harga bervariatif, ada 20 juta,
25-40 juta. Cuma sistemnya mereka istilah cicil DP. DP mungkin awal 5 juta, dicicil 5.000 per bulan. Dan perjalanan waktunya itulah jadi sengketa karena pihak PT tiba-tiba minta uang BTO sebesar 35 juta ke konsumen dalam waktu tempo 2 bulan. Setelah tempo 2 bulan saat ini tidak dipenuhi, maka konsekuensi lahan akan diambil alih oleh pihak PT PMB. Ini PT bersengketa, ya. Pemilik komisaris sudah dipenjara, ya, dengan putusan 7,5 tahun. Kami banding jadi 4,5 tahun pertama. Ya cuma anehnya, jangganya ini berproses lahan ini PT bermasalah, muncul 2 lahan lagi buka baru. Pemain gini juga. Dengan lahan di Sambau PT PMB, yang Tulungagung PT PSB. Sama isinya pemiliknya. Polemik kafling bodong ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan warga Kota Batam tertipu dengan pembelian kafling siap jadi yang ditawarkan perusahaan PT Prima Makmur Batam di kawasan kafling Bukit Nungsa 4 dan juga Teluk Lengung. Ternyata kafling yang diperjualbelikan ini masuk dalam kawasan hutan lindung. Disinyalir terjadi karena lemahnya pengendalian dan pengawasan dari instansi terkait. Direktur PT PMB sudah dijatuhi hukuman penjara. Namun hingga kini, dana yang sudah dikeluarkan para konsumen belum juga dikembalikan. Dari Batam, Liston Manurung iNews memberitakan.